Dia melantarkan apa? Tidak. Anak aku dijagain sama tukang bangunan. Sambil nunjuk muka aku, lo orang miskin. Aku kayak nyumpahin aku lu anjing, lu mati lu, anak lu, anak kurang ajar, lu bengal, lu anak haram gitu-gitu. Aku ditarik dari pintu kamar, terus aku diseret ke kamar anakku. Rambutmu ditarik? Iya, ditarik. Aku nggak tahu, makanya sampai teman-teman aku tuh semuanya gemes sama aku, tahu nggak, kayak lu tuh apa lu kebaikan, apa lu dong. Dia nervous kayak gini. Banget. Apa aja yang bikin nervous? Takut ya, kata masih diancam-ancam juga sampai sekarang. Jadi kayak emang udah setahun trauma banget sih, Bang. Sering diancam? Sering. Kayak semalam aja masih diancam, tapi dia beraninya cuma pakai fake account aja. Gitu. Jadi aku sebenarnya kayak mau bercerita, takut banget, tapi aku kayak mikirnya mau sampai kapan takut gitu. Kesian orang tua aku, kesian keluarga aku, kesian anak-anak. Jadi udah lama kamu tahan terus gitu? Sempet aku lihat postingan apa bagaimana gitu. Apa dia nggak takut karena dia kaya apa bagaimana? Dia selalu kayak gitu. Dia tuh selalu kalau berantem sama aku, dia selalu kayak bilang, aku inget banget dia sambil nunjuk muka aku kayak gini, terus dia kayak nunjuk, lo orang miskin gitu. Gue orang kaya, lo nggak bakalan pernah menang lawan gue. Jadi emang selalu di Aku pelan-pelan ya, biar aku juga tahu nih, yang nonton juga tahu. Kamu nikah udah berapa lama? Kurang lebih 4 tahun. 4 tahun. Iya. Oke, sebelum kamu nikah, pacaran sama dia pernah kasar-kasar nggak? Kasar iya, memang sudah kasar, tapi cuma di mulut aja. Iya, cuma verbal aja gitu ya. Cuma pada saat itu aku mikirnya dia ke anak aku, Enzo sayang gitu. Dia mendekatinya justru anak aku dulu pada saat itu. Tahan. Ini aku nggak tahu yang ini. Berarti you udah punya anak sebelum nikah sama dia? Iya, udah punya anak sebelum nikah sama dia. Anak kamu ada berapa orang sebelum nikah sama dia? Satu. Enzo. And then you marry him, tambah 2? Iya. Jadi 3 anak. Oke. Sekarang statusnya berpisah? Sudah berpisah. Dalam masa pisah ini terjadi perebutan anak dong? Betul. Oke. Yang dimenangkan oleh? Sebenarnya ternyata aku baru cek kalau di surat putusan hak asuh anak di aku. Cuma pada saat itu lagi dan lagi aku diancam. Aku dikasih selembar kertas sama lawyer apa? Sama mereka, tapi lewat lawyerku. Aku disuruh tanda tangan. Selembar kertas? Iya. Selembar kertas, aku disuruh tanda tangan kalau mereka minta hak asuh anak di bapaknya. Karena pada saat itu aku keluar dari rumah memang tidak punya apa-apa. Oke. Semuanya diambil sama dia, Bang, pada saat itu. Jadi aku memang kayak disuruh tanda tangan di selembar kertas, anak-anak harus sama dia, kalau nggak sama dia, dia selalu ngancam bakalan bikin hidup aku nggak tenang, bakalan bikin orang tua aku juga nggak tenang, jadi memang selalu diancam-ancam. Dan waktu itu aku juga mikirnya gini, Bang, aku tuh keluar dari rumah 0. Mahar nikahku diambil. Mahar nikah diambil dulu? Mahar nikahku diambil, alat mandi aja diambil sama dia. Sepatu, semua perhiasan, tas-tas aku diambil, sampai uang di rekeningku pun kayak dia ngomong ke aku gini, lihat rekening lo, lu transfer ke gue semua isi uang lo, kata dia pada saat itu. Di situ aku takut banget, Bang. Jadi aku transfer uang ke dia, semua uang yang ada di rekening aku, terus dia bilang, cek mutasi. Lu ada transfer nggak ke rekening lu yang lain? Aku cek, aku kasih lihat mutasinya ke dia. Enggak, aku nggak ada transfer ke rekening aku juga kok. Oh ya udah, bagus, kata dia. Kenapa kamu setakut itu sampai kamu kasih semua? Karena emang aku selalu diancam, Bang, sama dia. Ancaman semacam apa yang bisa bikin kamu sampai secara nalar gitu loh? Kayak, ya itu, lu nggak bakalan bisa ngalahin gua. Pada intinya kayak gitu. Lu tuh nggak punya apa-apa, lu tuh nggak punya power buat ngalahin gua. Emang kamu merasa sekecil itu? Aku nggak tahu ya, Bang, karena mungkin udah kurang lebih 4 tahun selalu ditindas kayak gitu. Dan aku mikirnya memang keluarga aku kan sederhana ya.
orang tuaku juga apa ya, kayak banyak takut gitu Bang. Jadi kayak pada saat itu aku selalu ya udah ngalah aja, sabar. Aku tuh selalu mikir gini, nggak kok, orang tuh pasti bisa berubah kok gitu. Ternyata nggak bisa berubah gitu. Oke. Jadi alasan kamu nikah sama dia dulu apa kalau kamu ingat-ingat? Aku tuh dulu mikirnya aku janda, aku anak satu, dan aku mikir dia nggak punya anak Bang pada saat itu kan. Emang Oh, dia juga udah pernah nikah? belum pernah nikah. Oke. Aku mikir kayak, aku tuh hidup mau ngapain lagi sih? Aku udah punya anak, dan pada saat itu aku mikirnya dia sayang sama anak aku. Jadi kayak ya udahlah, udah nikah aja gitu. Oke. Dan pas aku sama dia pun, aku udah punya anak 3, tetap dia pernah juga ngomong kayak, lu tuh janda nih anak 3 gitu. Lu tuh ribut-ribut sama gue, udah nggak bakalan mau sama lu. Siapa yang mau sama janda anak 3 lu gitu. Oke. Nah, dengan modal itu kamu menikah. Menikah. Pas menikah, everything going well. Tetap mulutnya memang Kasar. udah kasar. Oke. Tapi everything going well. Sampai akhirnya aku punya anak yang kedua dari Anak dia. dari Anak hasil pertama dari pernikahan dia. ya? Heeh. Dari situ dia mulai berubah. Oh, dia baik jadi situ. Enggak, mulai Enggak. berubah jadi jahat sama Enzo. Jadi kayak Enzo nih anakmu yang pertama kan ya? Iya. Oke. Awal aku inget banget abis aku lahiran sampai rumah, Enzo namanya sama bayi gitu ya, sama anak kecil kan, Enzo ngerasa sayang sama adiknya. Iya. Diciumin gitu. Terus nanti dia yang jangan cium-cium. Nanti alergi atau apa. Di situ udah mulai berubah tuh Bang. Kamu lihat pakai mata kepala? Iya. Ih. Jangan Terus? cium-cium. Terus aku yang cuci tangan dulu. Maksudnya dia juga ngomong yang cuci tangan dulu apa segala macem. Gak bisa bayi disentuh gitu-gitu aja. Di situ aku udah mulai kayak, Ini kenapa ya? ini kenapa ya gitu. Kamu ngobrol sama dia? Aku sering Bang ngajak dia ngobrol Iya, kayak masalah kayak begitu. Terus selalu. gimana? Kadang aku juga suka ngajak dia ngobrol kayak, aku tanya gitu, ngobrol berdua gitu kayak, kenapa sih? Boleh nggak tahu kenapa kamu nggak suka sama Enzo? Terus ya udah alasan dia, jawaban dia, ya udah gue nggak suka aja. Yang penting gue udah tanggung jawab sama anak lo, gue udah sekolahin, udah that's it gitu. Yang penting gue nggak suka ngobrol sama aku. Cuma aku gini Bang, mikirnya kayak dulu tuh aku mikirnya anak aku masih pada kecil-kecil, nggak mungkin aku divorce sama dia. Jadi aku mikir aku harus bertahan buat anak-anak aku. Karena aku nggak mungkin aku ninggalin anak-anak aku, karena aku tahu setiap aku ribut sama dia, pasti aku diusir, semua barang-barang aku diambil. Selalu. Sampai handphone, sampai SIM card aku semua diambil. Dan itu kayak pengulangan? Selalu. Kamu tidak pernah speak up? Nggak pernah berani. Oke. Kenapa sampai akhirnya sekarang kamu muncul di sosmedmu, terus kamu, itu videonya kan aku lihat tuh, kamu up semua, what is the reason now? Ini aku baca kronologinya lumayan. Katanya Kenzo dihajar sampai masuk UGD. Iya. Coba Terakhir. aku denger dulu kenapa sampai akhirnya kamu speak up. Abis kejadian itu, yang abis Enzo masuk UGD segala macam, aku sama Enzo kita berdua hidup tetap dalam ketakutan pada saat keluar dari rumah itu. Sampai setiap Enzo lihat mobil yang dia pakai, Enzo tuh selalu kayak gini, Mami, itu papi Mi, itu papi Mi. Dia selalu kayak gitu. Terus aku yang, enggak sayang, bukan. Itu bukan papi. Itu bukan papi. Kalau Enzo ada maminya sekarang, aku selalu mikir kayak gitu. Padahal di situ aku juga takut Bang. Takut banget dicari, takut banget diancem, kayak gitu. Tapi aku selalu kayak, enggak nak, kita nggak apa-apa kok. Aku selalu mikir kayak gitu. Traumanya udah sampai di situ. Jadi selama di rumah selama 4 tahun itu, Enzo sering jadi sasaran kekerasan sama dia? Selalu. Kamu ada bukti? Ada. Aku selalu suka foto, tapi tidak selalu aku foto Bang. Oh, bekas-bekasnya? Kadang aku kan ada kerja ya Bang. Kalau dulu aku suka bantu-bantuin make up. Jadi kalau aku keluar, aku kerja, aku pulang kerja, aku lihat anak aku tiba-tiba di sini pipinya udah biru. Di sini biru. Iya, kadang kalau aku tanya, dia nggak pernah mau jawab. Aku tanya, kenapa pipinya biru? Dia selalu bilang, nggak apa-apa, Mi. Nggak apa-apa, kata dia. Tapi malam pas mau tidur sama anak-anak, aku kan suka ngumpul sama anak-anak.
Aku tanya lagi, kenapa nak pipinya biru? Aku bilang, tadi aku disentil sama papi, dia bilang. Terus dia suka ngomong, Mi, kenapa ya papi kok sama aku beda ya, Mi? Kenapa sama adik-adik dia sayang, tapi kenapa sama aku beda? Kamu nggak bisa jawab itu. Aku nggak bisa jawab. Kamu pasti merasa bersalah itu. Aduh, maaf ya, aku kayak terlalu emosi. Aku cuma jawab, sabar ya, nak. Tapi aku selalu doa sih, Bang. Kayak, aku tuh doa mulu kayak, ya Tuhan, ya Allah gitu. Tunjukin aku harus apa. Kayak gitu sih. Tapi Kenzo tahu kalau itu bukan bapak kandungnya? Nggak tahu, karena nggak tahu. Loh, waktu kamu nikah sama dia, Kenzo umur berapa? Umur 1,5 tahun. Jadi memang dari awal nikah pun aku udah tidak diperbolehkan untuk berteman sama dia. Oke. Teman-temanku diblok semua, sosial media aku disuruh hapus, SIM card aku disuruh ganti, dan dia bilang kayak, Enzo nggak boleh kenal bapaknya. Enzo harus tahu bapaknya gua, kata dia gitu. Dan emang dulu aku kebegoan kali ya, jadi kayak aku nurut aja gitu apa yang dia omongin, kayak oh ya udah gitu. Kamu pikirnya positif gitu? Positif aja terus gitu, nggak pernah mau pikir negatif. Kamu ngerasa kecintaan nggak sih sama dia? Cintaan gak ya? Dulu mungkin kecintaan kali ya. Jadi kamu nurut aja gitu? Nurut aja, apapun yang dia omongin aku nurut aja, selalu nurut. Oke. Sampai teman-temanku kayak nyariin aku pun, aku udah hilang, Bang. Bener-bener aku hilang kurang lebih 4 tahun itu, aku minum ya. Iya minum. Saya runut lagi ya, biar saya nggak tahu bingung ya. Saya kembali dulu nih ke proses perpisahan. Hak asuh jatuh ke kamu. Kamu dapat ancaman. Disuruh tanda Di surat tangan. tadi ya. Yang meminta cerai siapa? Yang meminta cerai aku. 4 tahun akhirnya kamu udah nggak kuat? Nggak kuat. Apa yang bikin nggak kuat terakhir? Karena memang selalu kasar sama Enzo. Si Enzo ini yang tadi kita obrol. Iya, dan aku memang Iya, selama iya. kurang lebih 4 tahun ini selalu hidup dalam ketakutan, Bang. Karena dia selalu ngancem aku, bikin aku trauma. Jadi kadang setiap aku tidur pun aku mikirnya gini, gue mati nggak nih ya dibunuh sama dia gitu, Iya, Bang. paham. Iya, Ada udah ketakutan bisa takut sampai banget. ke sana. Iya, Jadi kamu selama 4 tahun itu menjalani kehidupan kayak begitu aja gitu? iya, nggak punya teman, nggak bersosial, cuma sama anak-anak aja. Jadi si Enzo ini sering nggak dihajar-hajar dipukulin? Sering. Paling parah apa? Paling parah ya itu yang kemarin, yang didorong ke pintu itu ya. Yang kemarin tuh maksudnya Yang kejadian terakhir itu yang kepalanya sampai berdarah itu. didorong ke pintu. Pokoknya sampai bocor. Jadi Enzo cerita sama aku, dia ditarik kupingnya dulu, ditarik ke depan, terus dilempar, dibanting ke belakang, terus katanya kepalanya kena ujung pintu Ya. sampai berdarah. Ini sebelum cerai? Sebelum cerai. Gara-gara apa? Gara-garanya dia awalnya emang gak dibolehin main keluar. Hanya masalah itu. Iya. Oh enggak. Jadi anak aku yang kedua, si Elis ulang tahun, Bang. Oke. Ulang tahun, nah mbakku kasih dia mainan, kasih Elis mainan blender-blenderan. Iya. Nah di dalam blender-blenderan tuh kayak ada styrofoam yang bulat-bulat kecil-kecil gitu. Sama mbakku Heeh. dibuang karena maksudnya dia baik, takut dimakan anakku yang kecil, yang Oke. baby. Oke. Anakku yang kedua, si Elis ini ngeliat nangis-nangis. Iya. Nangis-nangis, nah terus si Enzo ngerasa jangan nangisin adik aku gitu. Nah akhirnya si Enzo nyentil kupingnya si Simbanya. iya Oke. si mbaknya, jangan nangisin adik aku. Heeh. Di situ mbakku mungkin gak terima. Oke. Terus dia yang kayak ngomong ke mbakku yang satu lagi, suruh ngomong ke aku kalau dia mau resign gara-gara Enzo nyentil dia. Iya. Nah terus aku bilang, jangan resign dong Mbak, aku kan lagi sakit, aku bilang gitu. Dan aku kan mikirnya anak-anak aku udah pada dekat semua sama mbak-mbakku ini. Tapi dia tetap nggak mau, tetap mau resign. Akhirnya si mantan suamiku pulang, aku ceritain lah kejadian itu. Dia nggak suka. Dia nggak suka. Nah Kemudian? dia marah-marah sama si anakku ini. Si Kenzo. Enzo. Akhirnya Enzo dihukum, dimasukin ke kamar mandi, lampunya digelapin semua sama dia. Oke, masih standar lah ya. Iya, terus aku bilang, akhirnya dia ke atas nemuin mbakku ini yang
si M ini. Heeh. Dia bilang jangan keluar lah Mbak, ngapain keluar gitu. Tetap aja kerja di sini. Anggap aja tuh anak nggak ada, si Enzo ini. Udah jangan dianggap gitu. Pokoknya nggak usah diurusin lagi. Anggap tuh anak nggak ada di rumah ini gitu. Gitu. Pokoknya terus dikata-katain pakai bahasa kasar lah si Enzo ini sama si mantan suamiku. Bahasa kasar apa itu? Anak brengsek lu, anak anak jar lu, bengkel lu anak haram gitu-gitu. Oke. Kamu dengar? Aku dengar selalu kalau misalnya dia ngata-ngatain Enzo, aku pasti ada. Kamu ada rekam itu diam-diam atau itu tidak? Itu dia, aku nggak ngerekam. Oke, intinya dia ngomong sampai begitu. Iya. Setelah itu besokannya si Enzo main keluar. Memang pada saat itu si mantan suamiku udah ngomong, Enzo jangan main keluar ya, kamu dihukum, nggak boleh main keluar kamu gitu. Nah si Enzo main keluar cuma buat matiin mainan adiknya. Yang ketiga ini. Nah terus si mantan suamiku lihat, langsung dipanggil, masuk kamu gitu. Di situ dia lampiaskan kemarahannya dia. Iya. Dan itu yang membuat kamu akhirnya bingung kan, tidak tahu mesti gimana, dan akhirnya kamu ngambil keputusan demi keselamatan Kenzo, mendingan kamu pergi. Rencananya kamu mau bawa tiga-tiganya gitu? Rencananya membawa Enzo. Enzo aja? Karena kan memang aku pada saat itu nggak dibolehin bawa apapun Bang. Aku mikir gini, anakku yang kedua itu Elis udah sekolah. Kalau aku egois, aku bawa tiga-tiganya, anakku pasti putus sekolah. Karena aku mikir gimana cara bayar sekolahnya. Kamu nggak ada uang? Nggak ada, nol, semua diambil Bang. Senol itu? Senol itu, semua diambil. Sampai ada salah satu cerita, barang yang aku beli ya, sendal, aku beli sendal, itu diambil sama dia, diumpetin. Aku sampai ngomong ke dia, sendal aku mana? Itu gue yang beliin, kata dia, pakai nada tinggi. Emang dia yang beliin? Enggak. Itu aku yang beli, aku bilang. Aku nabung, itu pakai uang aku beli sendiri, aku bilang. Dari mana lo duit? Dia teriak kayak gitu. Aku kerja, aku bilang, aku ada kerja. Dan itu aku kumpulin buat beli itu. Terus dia langsung bilang ke aku, kayak nyumpahin aku, lu anjing, lu mati lu. Gue sumpahin lu dalam perjalanan kemana ini, keluar dari sini, lu kecelakaan, kayak gitu. Kok dia benci banget sih sama lu juga, sama kamu juga jadinya? Aku juga bingung ya Bang, kenapa setiap dia marah padahal itu kesalahannya dia, tapi dia ngejatohin mental aku separah itu. Dia ada perempuan lain nggak? Enggak sih. Kamu nggak pernah nemu bukti perselingkuhan? Enggak. Tidak pernah dengar? Enggak. Cuma memang dia kayak selalu ya gitu, kasar, ngancem, ngerendahin. Kenapa dia begitu? Kamu pernah ngobrol nggak sih sama suamimu? Kalau biasanya kan suami istri kalau suaminya kasar udah kelewatan gitu kan biasanya kita pasti ajak ngobrol ya gitu. Dia bukan tipe orang yang mau diajak ngobrol sih Bang. Jadi dia hanya mau dengar siapa? Ya pokoknya yang menurut dia benar ya dia dengerin dirinya dia sendiri. Orang tuanya dia masih mau dengar nggak? Orang tuanya udah meninggal dua-duanya. Terus siapa yang dia dengar di dunia ini? Nggak ada yang dia dengar. Tapi dia sekaya itu? Aku nggak tahu sih. Tapi kalau misalnya memang dia sekaya itu, aku pun tidak dinafkahi loh Bang sama dia. Kayak uang bulanan aku dikasih juga enggak. Aku tidak diperbolehkan pegang uang sedikit pun sama dia. Tidak pernah diperbolehkan pegang uang. Jadi kamu kalau nggak dinafkahin itu uang buat makan apa segala macam bagaimana? Semua dia yang ngatur. Oh jadi dia berkuasa aja begitu? Uang dia yang pegang semuanya? Aku dikasih kartu kredit sama dia, cuma memang buat keperluan rumah, buat keperluan anak-anak. Tapi kamu pernah dikasih hadiah kayak tas? Diambil lagi semua. Oh tapi pernah dia kasih. Sampai perhiasan semua diambil. Gara-gara ribut itu dia ambil, dia merasa. Setiap ribut pasti diambil. Setiap ribut dia ambil. Selalu. Habis ribut dia balikin. Iya. Sampai handphone juga gitu. Tipenya kalau ribut dia ambil. Nanti kalau sudah tenang dia balikin. Nah karena akhirnya berpisah, ya ambil semua. Karena dia rasa kamu tidak punya hak. Tidak punya hak. Dan dia ngerasa mungkin apa ya Bang? Nggak tahu sih pikirannya dia kenapa dia kayak gitu sama aku ya. Kamu merasa punya hak nggak untuk apa-apa yang selama pernikahan 4 tahun itu? Iya menurut aku itu memang semua hak aku kan, sampai mahar nikah aja kan istilahnya itu perjanjian dia sama Tuhan kan. Istilahnya dia ngasih aku mahar gitu untuk nikah, tapi dia ambil.
Tapi pada saat itu aku mikir gini, ya Allah nggak apa-apa. Dia, aku tuh nggak tahu sih Bang, aku selalu mikir kayak nggak apa-apa. Dia mau ambil, dia mau injek-injek aku kayak apapun, nggak apa-apa. Kenapa kamu kayak begitu? Aku nggak tahu, makanya sampai teman-teman aku tuh semuanya gemes sama aku, tahu nggak, kayak itu bego. Apa lu kebaikan, apa lu domo, apa lu nggak tahu Bang. Aku tuh kayak takut aja gitu. Kayak nggak punya kekuatan untuk ngelawan juga gitu. Iya. Kamu pernah maaf ya, pernah di KRT nggak? Dipukul dalam bentuk itu? Pernah. Keras nggak? Sekali sih, abis aku lahiran 3 bulan, anak ketiga. Cuma sekali aja? Iya. Oh, diapakan? Pokoknya aku lupa kejadiannya waktu itu apa, tapi aku ditarik dari pintu kamar, keluar kamar, ditarik, terus ditarik tangannya, aku sempet jatuh, terus aku diseret ke kamar anakku. Rambutmu? Iya, diseret gitu sampai. Maaf, rambutmu ditarik? Iya, ditarik. Pokoknya aku diseret, terus aku dilempar ke tempat tidur pada saat itu. Kenapa? Ya pokoknya ada waktu itu, iya pokoknya ada kejadian. Kamu nggak mau cerita? Iya. Iya, oke. Sekarang kita tanya kembali ke kamu. Selama pernikahan itu positifnya di mana sih sebenarnya versi kamu? Aku tuh karena dulu mikirnya anak-anak kali ya Bang. Itu positifnya? Iya, maksudnya. Anak-anak kenapa emang? Ya maksudnya kan aku mikirnya kayak, kalau aku, itu balik lagi, kalau aku divorce, ntar anak-anak sama siapa gitu. Sama kamu lah. Kan aku aja selalu setiap berantem diusir. Nggak bolehin kayak bawa apapun. Terus ntar aku hidup sama anak-anak, aku tuh pada saat itu mikirnya kayak gitu. Nggak ada duit gitu? Iya. Kerja banyak. Kerja. Iya, aku memang. Tapi kan kalau aku kerja kan aku mikir gini loh Bang. Kalau aku kerja, anak-anak aku nanti dititipinnya sama siapa? Kamu jangan takut, jangan. Tolong dong, jangan dong. Makanya sekarang udah nggak mau takut. Sekarang aku mau memperjuangkan anak-anak aku sampai gimana pun caranya. Pokoknya aku udah mau berjuang. Aku udah nggak mau hidup dalam ketakutan lagi. Aku nggak mau hidup dalam trauma lagi. Aku pengen aku sama anak-anak aku, kita semua sama-sama nyembuhin. Lukanya kan? Iya. Apa yang bisa trigger kamu ngomong gini sekarang? Karena banyak support sih Bang dari teman-teman aku. Oh, support ini penting ya ternyata ya. Soalnya dia terkekang di dalam ya. Banyak support yang kayak, mau sampai kapan takut? Mau sampai kapan hidup dalam ketakutan? Kamu nggak pernah tahu hal itu selama itu di dalam gitu? Selalu pasrah. Jadi kamu setelah udah keluar dari situ baru kamu mulai agak jernih ngelihatnya. Iya. Mulai berteman, mulai kayak ngobrol tentang aku, tentang hidup aku, disemangatin. Iya. Kayak Kamu ngelihat diri kamu itu seperti apa sih? Aku tuh sebenarnya dulu ya Bang, Iya. dari aku lulus SMA aja, aku tuh bisa kerja dari pagi sampai pagi lagi. Oke, kamu bisa kerja keras. Iya, Oke. aku tuh percaya diri banget gitu. Oke. Aku bisa ngelakuin apapun gitu. Aku cari uang, gimana caranya gitu. Sepercaya diri itu. Sampai akhirnya aku ketemu dia, kayak kepercayaan diri aku hilang. Tapi kenapa mau itu akan jadi pertanyaan orang loh. Itu dia. Aku juga bingung sama diri aku sendiri Bang, pada saat itu. Oke, jadi kamu menikah sama dia, kamu berpisah, dan yang di video yang viral itu kejadian apa? Yang di video yang ini nih, Bang, yang matanya melotot-melotot. Nah itu pas kejadian aku udah ambil anak-anak aku, yang 2 ini, yang dari dia. Kenapa kamu bisa ambil? Itu kan langsung setahun kemudian Bang. Setahun kemudian? Iya, karena memang dalam setahun itu aku tidak diperbolehkan bertemu dengan anak-anak aku sama sekali. Oke. Karena pas mau ketemu, kayak diancam gitu loh Bang. Itu yang kayak yang WhatsApp itu loh yang aku ada di video. Kamu diancam, jadi kamu tidak bisa ketemu anak-anak kamu selama setahun itu. Iya. Kemudian? Karena aku ada dengar dari beberapa orang kayak si mantan suami aku ini kurang ngejaga anak aku tuh kurang baik Bang. Oke. Terus aku juga sempat dengar kayak anak aku dijagain sama tukang bangunan. Kok jadi tukang bangunan? Iya, anak aku dijagain sama tukang bangunan. Kenapa bisa tukang bangunan? Karena mbak-mbakku udah pada keluar semua dari rumah itu.
Oke, jadi kurang terurus gitu yang kamu Iya, dengar gitu. iya, Ini kurang kamu terurus. dengar ya, Ini belum aku tentu benar dengar, kan? iya. Terus? Sampai akhirnya anak-anak aku dengar dijaga sama tukang bangunan, udah gitu dijagainnya secara bergantian. Aku kan mikir ya Bang, anak aku perempuan ini kan punya area sensitif. Aku sebagai seorang ibu mikirnya udah kemana-mana. Dua-duanya perempuan? Yang terakhir laki-laki yang Oke, masih satu baby. perempuan, satu laki-laki. Iya. Masih baby, oke. Iya, nah di situ akhirnya aku minta bantuan sama teman-teman aku. Dan sekarang ya itu, alhamdulillah anak-anak aku udah sama aku. Jadi kamu ambil anak ini? Iya. Oke, setelah kamu ambil anak ini, dia ngamuk? Iya, dia datanglah ke rumah orang tua aku. Yang di video itu? Betul. Oke, dia teriak di sana? Dia teriak. Apa ya dia ngomong apa? Coba aku dengar dulu. Dia marah kenapa ini? Apa aja isinya? Ya itu, aku kan sebenarnya nggak ada di lokasi ya Bang. Cuma aku dengar dari mamahku, tetanggaku pada cerita kayak pertama dia dobrak pintu mamahku, terus abis itu yang buka bapakku, buka pintu kayak ini ada apa? Terus dia teriak-teriak yang kayak anak gua mana? Ya dia merasa anaknya diculik. Iya, di situ. Oke, terus? Nah terus abis dari situ ya nggak ada di sini anaknya gitu. Ya mana anak gua? Pokoknya bikin keributan tuh Bang. Di rumah, dan tetangga juga banyak yang videoin pada saat kejadian itu. Nah terus kayak ya itu aku kurang tahu ya kalau dia ngomong-ngomong apa di sana. Pokoknya yang aku tahu dia ada ngomong kayak nggak merawat apa, suster gua 3, kata dia gitu kan. Di video itu ada dia ngomong kayak gitu. Katanya bawa aparat juga katanya. Bawa aparat. Kenapa dia bawa aparat? Karena dia merasa hak asuh jatuh ke dia berdasarkan surat yang kamu sudah tanda tangan ya? Mungkin kali ya Bang. Oke, dia bawa aparat. Aparat waktu itu membackup dia untuk ngambil anak-anakmu? Iya. Cuma kan aku di sini mikir ya Bang, kayak kalau memang dia mau baik-baik, buat apa dia bawa aparat? Di situ kan mamah aku, adik aku punya anak kecil. Di situ kan takut Bang, pada ketakutan. Buat apa bawa aparatnya itu banyak gitu Bang. Terus bawa preman itu buat apa gitu. Kalau kita bilang dasarnya dia marah karena kamu ambil anaknya tanpa izin, bilang ke dia gimana? Tapi kan bisa diomongin baik-baik sebenarnya. Jadi akhirnya keributan itu berakhir dengan apa? Ya karena dilerai, karena tetangga udah pada keluar semua, sama tetangga-tetangga. Marah juga tetangga? Iya, sama Pak RT kayak ngapain sih buat keributan di sini gitu. Udah pulang gitu. Di situ juga aku kayak ada dengar mamaku kayak jangan kayak gini Pak, saya bisa viralin loh Pak, apa segala macam kayak gitu. Tapi kan tetep kan kayak ya nggak bisa Bu, mana anak-anak kayak gitu. Oke. Setelah itu dia pernah datang lagi? Setelah itu enggak sih. Oke, jadi tapi dia ada omongan kayak sampai 3 hari anak lu nggak ada kabar, itu aku maksudnya, gue bakalan bikin keributan kayak gini lagi, gitu. Ada omongan kayak gitu. Oke, udah berlalu belum 3 hari? Udah. Tidak terjadi apa-apa? Tidak. Oke, jadi sekarang dari kejadian yang di video itu sampai sekarang positioningnya apa nih sekarang? Positioning maksudnya? Keadaannya tenangkah? Enggak sih Bang, nggak tenang sih. Ada salah satu oknum yang juga masih WhatsApp aku sampai sekarang kayak tolong dihapus tuh video kayak gitu-gitu. Video itu ya? Oh iya. Minta tolong di take down apa segala macam fotonya. Iya kan harusnya gimana ya Bang? Aku lebih kayak pengen kasih mereka tuh janganlah, maksudnya ke orang lain juga apa sih Bang, dengan cara kayak nakut-nakutin cara kayak gitu tuh salah gitu. Apalagi kan kalian tuh oknum ya buat ngejaga negara atau apa segala macem. Jangan bikin keributan yang nakut-nakutin orang tua aku sampai orang tua aku tuh sama adik aku ya pada ketakutan. Kenapa kamu merasa oknum itu menakut-nakuti? Emang ada gestur atau kalimat? Ya dengan dia datang rame-ramean aja Bang, berseragam, apa enggak nakut-nakutin keluarga aku di situ. Oh, itu kamu merasa seperti itu. Tapi dia tidak melakukan atau mengucapkan sesuatu yang untuk menakuti kamu kan? Enggak kan? Iya, dan tapi kan tidak melerai juga ya pada saat itu kayak. Tidak melerai juga ya. Iya. Aku nggak setuju kalau kamu bilang dia akhirnya menakuti. Karena kalau datang rame kan dia mengawal kan. Saya juga nggak tahu nih, karena kan posisinya secara hukumnya gimana. Kalau kamu bilang tadi secara hukum itu jatuh ke tangan kamu,
Tapi kamu disuruh tanda tangan supaya hak asuhnya ke dia, dia kan akan merasa secara hukum, ini sudah anak ini berada di bawah saya. Nah, tinggal masalahnya adalah kamu mengambil anak itu secara diam-diam, dia datang sama aparat karena dia merasa bahwa kamu sudah mengambil apa yang menjadi hak dia. Karena gini Bang, anak aku itu udah kurang lebih sekitar sebulanan dijaga sama orang lain. Iya, itu dasar tadi kan? Iya, dasarnya. Kan aku mikir ya, maksudnya itu istilahnya bukan keluarga atau apa atau keluarga atau orang tua atau siapapun gitu. Ini dijaga oleh temannya. Yang aku kan pasti Worry. iya dong Bang, khawatir. Satu dijaga sama orang lain, kedua sempat dijaga sama tukang gitu ya. Iya, aku kan khawatir banget Bang di situ. Dan kamu tidak dikasih kesempatan untuk bertemu sama anak kamu selama 1 tahun. Jadi 1 tahun tidak pernah lihat muka anak gitu langsung. Aku ngikutin kadang Ada Bang. saya lihat kamu diam-diam video ini tuh. Itu ya? Iya, aku beberapa kali ke sekolah anakku buat lihat mereka gitu. Tapi kamu nggak samperin? Nggak berani Bang. Karena oke. Kamu tidak pernah kontak dia kayak aku pengen ketemu anak-anak dong. Udah. Terus dia jawab apa? Lu mati aja, itu pokoknya ada di WhatsApp itu aku lupa ada dia ngomong mati aja lo apa sih gitu. Nah, sekarang kamu melaporkan dia ke kantor polisi. Atas apa laporannya? Atas kekerasan pada Enzo. Oke. Tujuan kamu apa sekarang akhirnya? Tujuan aku yaitu Bang tadi balik lagi biar aku cuma pengen minta keadilan. Aku cuma pengen dia tidak menginjak-injak aku sama keluarga aku sama anak aku Enzo ini. Karena emang kita tuh aku sama Enzo kurang lebih 4 tahun yaitu hidup dalam ketakutan, trauma, diancam terus, apa segala macam. Jadi aku udah gak kepengen kayak gitu Bang. Kamu mau keluar dengan cara ini, istilahnya begitu kan ya? Kan 2 anak kamu yang sama dia tidak diapa-apain tapi ya? Nggak pernah dikasarin sama dia, nggak pernah ya? Terakhir aku ketemu, pas aku ambil anak-anakku Bang, 2, itu anak-anakku dua-duanya penuh ketakutan. Nangis-nangis, histeris, teriak-teriak. Ada kamu di situ? Ada. Tapi kamu nggak bisa tenangin dia? Aku, tenangin. Aku bilang, ini Mami. Dan untungnya di situ Elis kenal aku. Elis waktu kamu tinggal umur berapa? Umur 3 tahun. Harusnya masih ingat. Iya. Terus Elis gimana pas kamu tenangin? Tetap ketakutan Bang. Kita mau kemana? Aku nggak mau pulang. Aku nggak mau ketemu papi. Aku nggak mau pulang. Tolong aku. Kayak gitu. Loh, tunggu. Ini saya bingung. Ketakutannya ke kamu atau ketakutannya ke bapaknya jadinya? Ke bapaknya. Jadi memang dia udah ada ketakutan, trauma Bang. Jadi, jadi pas ketemu aku pun, aku bawa pulang. Elis tuh selalu cerita kayak ini anaknya yang cerita ya, kayak tengah malam kalau tidur kebangun Bang. Kebangun kayak dia nangis-nangis. Dia nangis-nangis, Onti Uci mana? Onti Uci mana? Selalu ngomong kayak gitu. Terus aku bilang, ada sayang, Onti Uci kenapa? Jadi dia tuh selalu apa ya Bang, kayak takut gitu. Aku di mana, kayak gitu. Selama udah sama kamu itu? Iya, selama udah sama aku. Tapi setelah 2 hari, dia udah lebih tenang sama aku Bang. Anak-anak udah lebih tenang sama aku. Terus tapi kalau aku ajak anak-anak aku makan gitu keluar, kayak kita mau kemana? Selalu kayak gitu Elis. Ada gelisahnya ya? Gelisah. Terus aku selalu mikir kayak, aku selalu ngomong ke Elis kayak, jangan takut nak, kita cuma mau makan aja ya. Oke. Kayak gitu. Onti Uci ini temennya si mantan suamimu? Temennya. Oke, berarti dia sering bantuin jaga? Sering bantuin, karena dia ngelihat memang, dia cerita sama aku, dia ngelihat ini memang kurang bisa ngejaga anak-anak ya Bang. Jadi si Kak Uci ini ngerasa kesian Bang, ngelihat anak-anak, dia sedih banget. Oke. Gitu. Dan kenapa dia memutuskan membantu kamu mengambil anak-anak? Enggak. Jadi aku diam-diam. Diam-diam. Aku diam-diam. Jadi emang aku dibantuin sama teman-teman aku Bang. Dibantuin. Termasuk Onti Uci ini? Enggak. Dia nggak tahu. Aku gimana sih ceritanya? Gimana ceritanya? Saya agak bingung ini. Nggak apa-apa kamu ceritanya. Jadi malam itu sebenarnya Vira itu sudah datang dulu Bang ke rumahnya. Iya. Sebelum mengambil anak-anak. Iya. Yang tadi aku cerita. Iya, yang tadi kamu cerita. Di rumah itu ternyata dia nggak ada jawaban dan dia di dalam rumah dia tidak berani keluar rumah. Sampai akhirnya aku bilang sama Vira, aku minta tolong coba kamu
bantu aku mencari keberadaan anak-anak. Oke. Kan kita bisa lihat gitu Bang, kayak anak-anak ini biasanya mainnya sama siapa, Oke. deketnya dengan kerabat yang mana, Oke. bilang gitu. Tangkap Dan sampai sini. akhirnya aku juga minta tolong bantuan sama teman-teman aku. Ada anak kecil yang harus kita cari keberadaannya karena dia tidak bersama bapaknya dan dititipkan waktu Oke. itu. Dapatlah informasi seperti itu, singkat Oke. cerita Bang. Oke. Akhirnya kita tahu anak-anak keberadaannya di mana. Oke. Karena temennya Vira ternyata juga kenal sama Uci. Oke. Kita minta tolong waktu itu untuk kayak, oh di sini nih keberadaan anak-anak. Jadi Uci itu memberi informasi keberadaan anak-anak tidak. itu. Uci itu tidak memberi informasi. Tapi kita tahu keberadaan anak-anak itu bersama Uci saat itu Bang. Oh, dari informasi teman. Informasi teman-teman. Oke, setelah itu? Setelah itu akhirnya aku tanya, kamu tahu nggak rumah Uci di mana? Kita nggak ada yang tahu. Oke. Dan kita cari tahu, tanya sama teman yang Ketemu. kenal, ketemu. Uci pun kaget pas kita datang. Jadi berarti dadakan. Dadakan. Jadi dia kaget kayak ada apa, dia bilang gitu. Terus udah gitu Vira menjelaskan Kondisi yang tadi. kondisi seperti tadi. Intinya dia mau ambil itu Intinya, anak. aku mau ambil anak-anak. Dan Uci di situ nangis, dia cuma bilang kayak, Vir, maaf ya, aku bukannya mau ikut campur, tapi aku tidak tega dengan kondisi anak-anak tuh ikut papanya. Oke. Sampai sini kita paham ini. Lumayan complicated ya. Iya, Panjang ya. panjang. Reaksi suami terakhir setelah kamu laporkan polisi apa? Reaksinya nggak tahu sih sampai saat ini reaksinya gimana, karena kan memang dianya juga, aku sama dia tetap nggak ada kontak gitu loh Bang. Sampai sekarang? Iya. Terakhir kontak yang video diposting yang dia datang ke rumah Iya, ribut-ribut iya. itu. Oke. Aku tuh cuma apa ya Bang? Aku cuma pengen memperjuangkan anak-anak aku aja sih Bang. Aku nggak kepingin Ellie sama Alston ngerasain apa yang aku sama Enzo rasain. Cuma kan kalau kamu penjarain dia, ini maaf saya ambil dari perspektif lain ya. Tapi jangan dijadikan ini alasan untuk stop ya. Dengan ya kamu putuskan yang terbaik lah. Itu kan penjara. Kamu penjarakan bapak dari ini dua anak itu. Udah mikir sampai ke situ? Udah. Udah tahu jawabannya nanti buat anak-anak apa? Karena aku apa ya Bang? Ya itu tadi kurang lebih kayak 4 tahun. Ya aku, Enzo sama keluarga aku ya itu selalu diancam, selalu ditakut-takutin, selalu direndahin. Kalau aku nggak ngelakuin hal ini, dia nggak bakalan bisa baik Bang. Iya paham aku. Jadi Iya kamu ini kan bentuk daripada sikapmu supaya stop. Gue udah nggak bisa dibeginikan gitu kan ya. Iya. Cuma kan nggak tahu ya. Namanya orang emosi segala macam. Saya juga nggak bisa menjudge dia gitu. Anggaplah dia pilih jalan damai. Dia datang, clearing everything, tunjukin sikap baiknya juga. Udah, kita rawat sama-sama deh. Sama kamu, sama aku, kita setim, udah kita akhirin ini semua drama ini. What are you going to do? Karena aku udah bikin laporan, jadi aku lebih memilih ya Stick. biar sesuai ini sih Bang. Laporan. Sampai akhirnya laporan itu berujung kemana selesainya di pengadilan Iya, itu. betul. Sampai kalau dia tersangka dan segala macam masuk penjara, terusin aja. Nggak ada ruang nego nih. Ada tetap ruang nego, Oke. tapi ya nanti maksudnya ya Lihat dibicarakannya nanti. seperti Lihat apa. nanti gitu. Iya. Oke. Aku juga nggak kepingin jahat kok Bang. Aku tidak pernah mau jahat atau balas dendam atau apapun, enggak. Pelajaran apa yang bisa kau ambil dari hal ini? Pelajaran yang bisa aku ambil, jangan pernah takut buat ngomong. Jangan selalu memendam apapun sendirian. Jadi pelajaran yang aku ambil ya omongin gitu Bang. Jangan dipendam, karena kalau semakin dipendam semakin sakit. Semakin kayak ya itu numpuk trauma-trauma di dalam diri, semakin kayak kepercayaan diri hilang. Ya semakin kepikiran gitu, malah bikin kita sakit aja gitu. Jadi Makin drowning. iya, jadi lebih baik nggak apa-apa cerita gitu. Kalau dulu kan aku memang tidak pernah mau bercerita ya. Jadi kayak nggak apa-apa kok cerita kadang gitu, jangan dipendam sendiri. Kayak gitu sih. Jadi selama 4 tahun kau juga nggak pernah cerita sama ibu bapakmu? Cerita sama ibu bapak ada cerita. Kalau misalnya masalahnya besar banget ya, baru cerita gitu. Kalau yang kecil-kecil? Enggak. Ibu bapakku juga baik banget Bang orangnya. Sangat baik, kayak selalu kayak
udah maafin aja, udah pasrah aja, udah ikhlas aja gitu. Jadi akunya juga semakin hidup dalam ketakutan, Bang. Backgroundnya suaminya siapa sih? Pengusaha apa sih? Boleh aku jawab nggak? Boleh. Iya, kasih. Backgroundnya ya seorang keluarga pengusaha yang dulunya dia emang keluarga yang berada. Bapaknya dia? Iya, bapaknya. Dia merasa bahwa gue banyak duit, gue dapet istri yang posisinya sangat amat di bawah, lo hidup dari gue, lo harus nurut sama gue. Kok lu mau nikah sama dia sih? Aku juga bingung, Bang. Aku tuh ya sebelum nikah sama dia, aku ada rumah, aku ada mobil, aku ada tabungan kayak gitu. Nah, jadi pas aku deket sama dia tuh selalu kayak nge-brainwash otak aku kayak, udahlah dijual aja rumahnya, udahlah dijual aja mobilnya, buat apa sih, kan aku udah punya. Segala macam kayak gitu-gitu, Jadi Bang. kamu jual? Iya, aku jual semuanya. Uangnya kemana? Uangnya ya udah habis. Kamu pakai buat apa? Pakai pada saat itu aku pakai kayak ke mamaku, aku ngomong, "Ma, kayaknya kalau aku sama si mantan suami aku ini nikah, jadi kayaknya aku udah nggak bisa ngasih mamah bulanan." Karena kan pada saat itu memang aku tulang punggung keluarga juga, Bang. Sebelum nikah? Iya. Jadi aku kasih mama ya modal, mama pakai buat usaha apa segala macam pada saat itu kayak gitu. Oh, jadi sebagian dari hasil penjualan kau kasih mama buat modal? Iya, sebagian ada yang kau pakai buat kebutuhan, kayak gitu. Dia nggak ada kasih nafkah per bulan gitu, nggak ada? Nafkah per bulan enggak sih, Bang, kartu kredit aja. Kartu kredit. Jadi kau pakai nanti dia yang bayar? Iya, tapi kan itu untuk keperluan. Dia tuh orangnya selalu ngomong ke aku paling nggak suka dimintain duit. Jadi kalau misalnya aku mintain duit, dia pasti marah. Dia nggak suka banget diminta. Dia ngomong ke aku kayak, gue tuh nggak suka lu minta-minta duit sama gue, kayak gitu. Selalu kayak gitu. Dia nggak suka kamu minta duit. Kalau ada kebutuhan mau bayar apa begitu? Dia yang ngurusin semua. Oh, dia udah tahu gitu. Iya. Oh, cukup kasih tahu aja, nanti dia yang bayar gitu. Iya, kayak maunya kebutuhan begitu rumah. kan? Iya, maunya kayak jadi gitu. kau tunjuk-tunjuk aja tas suruh dia bayar. Nggak bakalan dikasih. Lebih kayak ke kebutuhan rumah aja, Bang. Sampai belanja ke pasar pun aja nggak percaya sama aku. Gitu. Kayak selalu kalau kayak aku belanja ke pasar nih, kayak dia pasti ntar pulang dari pasar dia ngomel-ngomel, "Lu belanja apa aja abis?" Contoh abis 500.000. Belanja apa aja abis 500.000 buat seminggu. Tapi giliran mbak aku belanja 500.000 nggak ditanyain. Tapi kalau aku harus dirinciin. Jadi aku tuh sampai bikin catatan, Bang, duit 10.000 aja aku catat kemana hilangnya. Kalau enggak ditanyain sama dia kayak, "Lu boros banget sih," gitu. Kok dia kayak takut banget uangnya diapa-apain sama lu? Aku nggak tahu, Bang. Dia selalu ngomong kayak, "Lu tuh kalau gue kasih duit ke lu, ntar lu bagi-bagiin lagi ke orang," gitu. Emang kamu pernah bagi-bagiin duit ke orang? Karena dia tahu memang sebelumnya kan aku tulang punggung keluarga, Bang. Iya kan, kasih ke orang tua, apa kan masih oke. Itu wajar kan? Iya, dia nggak mau. Kamu berharapnya apa akhirnya? Dengan podcast kayak begini akan memperkeruh juga lo, bisa lo memperkeruh keadaan. Kamu berharapnya gimana? Aku berharapnya ya ada keadilan buat aku sih, Bang, sama anak-anak. Oke. Dan aku pengen ya itu memperjuangkan anak-anak aku. Aku nggak kepingin Ellie sama Alston ya ngerasain apa yang aku sama Enzo rasain. Aku nggak mau, Bang. Iya. Jadi memang ya itu banyak banget sebenarnya PR aku untuk menyembuhkan ya luka-lukanya mereka gitu. Betul. Karena memang aku sudah sempat datang juga ke psikolog, aku ngobrol, terus psikolognya juga ngomong kayak, "Sembuhin ya Kak lukanya," kayak gitu. Iya, itu memang hal yang harus kamu lakukan ya. Cuman dengan kamu up di sosmed ya, terus mukanya juga terang benderang gitu ya, dia udah pasti dihajar sama publik. Nggak mungkin enggak. Dan mentalnya, percaya sama saya, pasti aut-autan. So what is the next plan? Mau kerja, Bang. Mau kerja? Iya, mau semangat lagi, mau perjuangin anak-anak. Ya itu mau cari duit buat anak-anak pokoknya, biar anak-anak. Mau nikah lagi? Belum. Nggak kepikiran dulu ya? Belum. Dia belum nikah lagi ya? Belum. Kamu masih ada rasa nggak sama dia? Enggak. Gue susah lagi percaya cewek lagi. Udah gak ada rasa sama sekali. Ya you hope the best buat dia aja udah ya. Ya gue berharap dia mencari jalan damai sih. Dan semoga hati lo juga terbuka untuk jalan damai. Hati dia juga terbuka jalan damai. This is for me. Gue pengen lihat anak-anak itu tumbuh dengan kasih sayang. Tumbuh dengan cinta.
tumbuh dengan good spirit, dan hal seperti itu hanya bisa terjadi ya lewat kedua orang tua ini menyelesaikan masalah. Cheers. Abis. Oh ya, habis. All the best ya.